Seruling ajaib Hamelin. Hamelin adalah sebuah kota yang makmur. Penduduknya merasa puas dan bangga tinggal di sana. Kemudian datanglah tikus-tikus. Di setiap kota selalu ada tikus yang kadang-kadang sangat mengganggu, tetapi biasanya mereka masih bisa terkontrol. Tidak demikian halnya dengan Hamelin. Tikus yang datang ke sana berjumlah ribuan. Belum pernah orang menjumpai tikus yang datang sebanyak itu di satu tempat. Mereka bergerombol di seluruh kota, mencuri makanan, menggerip bangunan-bangunan, menyebarkan kuman-kuman penyakit. Wah, barang daganganku hancur semua. Penduduk mulai khawatir akan terjadi bencana kelaparan. Anak-anak dan orang tua menjadi sakit karena makan makanan yang telah dicemari oleh tikus-tikus. Dalam keputusasaan, wali kota mengadakan pertemuan untuk mencari jalan melenyapkan wabah tikus itu. Dia memberi sayembara kepada siapapun yang mampu melenyapkan semua tikus di kota, maka dia akan memberi 10.000 keping emas. Sayembara itu terdengar sampai ke negeri seberang. Suatu hari datanglah seorang pemuda dengan memakai pakaian berwarna-warni dan sebuah seruling di tangannya. Pemuda itu kemudian menghadap kepada wali kota. Dia mengatakan bahwa dia mampu mengusir semua tikus-tikus itu dari kota Hamelin. Aku tidak terlalu yakin padamu, tapi tidak ada salahnya dicoba. 10.000 keping emas buatmu jika kamu mampu mengusir semua tikus itu. Pemuda itu mengambil serulingnya dan mulai meniupnya. Irama ajaibnya membuat tikus-tikus keluar mengikutinya. Lalu pemuda itu jalan keluar kota. Arak-arakan tikus itu makin lama makin besar. Pemuda meniup seruling itu lalu menceburkan dirinya ke sebuah sungai. Semua tikus-tikus itu terus mengikutinya satu persatu. Tikus-tikus itu terjun ke dalam sungai, lalu menghilang dari pandangan, dihanyutkan oleh arus sungai yang deras itu. Pemuda itu tidak tahu bahwa wali kota telah berdusta ketika ia menjanjikan 10.000 keping emas kepadanya. Wali kota itu seorang yang bodoh dan serakah. Dia tidak mau merugi. Ketika peniup seruling datang untuk mengambil upahnya, wali kota hanya memberinya beberapa keping emas untuk mengganti jerih payahnya. Si peniup seruling sangat marah. Kerjamu cuma segampang itu? 10.000 keping emas terlalu banyak buatmu. Peniup seruling yang marah itu pergi dan mengambil serulingnya lagi. Diletakkannya seruling itu di bibirnya, lalu ditiupnya kembali. Tetapi kali ini iramanya berbeda. Semua anak-anak kecil di kota itu membentuk arak-arakan, seperti yang dilakukan oleh tikus-tikus. Lalu semuanya mulai mengikuti si peniup seruling meninggalkan kota. Para ayah dan ibu memanggil-manggil anak mereka dan menyuruh berhenti. Tapi anak-anak itu tidak mendengar. Mereka berdansa makin cepat dan makin cepat mengikuti peniup seruling. Penduduk kota tak dapat berbuat sesuatu apapun untuk menghentikan mereka. Penduduk tahu bahwa peniup seruling telah mengambil anak-anak mereka untuk selamanya dan tak mungkin untuk membawa mereka kembali. Dengan sangat sedih, mereka pun pulang ke rumah. Pemuda peniup seruling itu membawa anak-anak masuk ke dalam sebuah gua di dalam hutan dan menghilang tanpa jejak. Si peniup seruling sangat marah. Meskipun wali kota yang berbuat curang, ia menyalahkan seluruh penduduk kota. Kota Hamelin telah membayar sangat mahal untuk mengusir tikus-tikus itu. Sejak saat itu, kota Hamelin terbenam dalam duka cita yang dalam. Sebuah kota tanpa anak-anak adalah tempat yang sangat menyedihkan.
Para orang tua yang kehilangan anaknya sangat sedih. Demikian juga orang-orang lainnya yang mengenal dan menyayangi anak-anak itu. Wali kota yang menyadari bahwa semua itu disebabkan oleh kejahatannya merasa sangat malu, lalu pergi meninggalkan kota. Tidak ada penduduk kota yang tahu kemana anak itu pergi. Apakah mereka masih hidup atau mati?